Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Rizkiana, NPM 211021046, mata kuliah Ekonometri kedua. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana saya merunning data dan menginterpretasikan data dari bab 10.1 buku Agus Yudharjono menggunakan EViews 12. Yang pertama, di sini ada Y dan X sebagai variabel bebas. Y di sini adalah probabilitas memiliki rumah, dengan 1 sama dengan memiliki rumah, dan 0 sama dengan tidak memiliki rumah. Lalu X1 adalah pendapatan yang dijelaskan dengan berdasarkan $1.000. X2 adalah status pernikahan, di mana 1 adalah menikah dan 0 adalah belum menikah. X3 adalah jumlah keluarga berdasarkan orang, X4 adalah tingkat pendidikan per tahun, dan X5 adalah umur kepala keluarga. Yang pertama, kita akan merunning data dengan model logit. Di sini kita pertama buka EViews, lalu klik File, dan New, Work File. Nah, karena data yang saya gunakan adalah data cross-section, jadi saya memilih Unstructured. Dan di sini jumlah observasi saya adalah 1000. Lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita klik Quick, lalu pilih Empty Group. Nah, di sini kita tinggal mempaste data yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Di sini datanya saya copy terlebih dahulu. Lalu data kita copy ke sini, kita paste ke sini. Setelah itu kita klik X dan delete group. Nah, di sini sudah masuk variabel terikat dan bebasnya. Kita klik dari mulai Y, X1, dan yang lain kita klik kanan, klik open, dan as equation. Lalu kita urutkan. Karena kita akan mengestimasi model logit, jadi kita pilih metode binary, kita klik logit, dan oke. Nah, ini adalah hasil yang kita dapatkan dari running data menggunakan metode binary logit. Lalu data yang sudah kita hasilkan, kita pilih dan kita copy, kita klik OK, kita pindahkan ke Word. Nah, ini dari hasil running kita mendapatkan bahwa model persamaannya sebagai berikut, yaitu Z sama dengan min 4,888317 ditambah 0,00844 X1 ditambah 1,07879 X2 ditambah 0,046024 X3 ditambah 0,130895 X4 ditambah 0,05479 X5. Nah, perlu diingat juga bahwa Z di sini adalah ln dikali dengan Pi per 1 min Pi. Nah, ini hasil tersebut kita dapatkan dari hasil running yang sudah kita lakukan tadi. Setelah itu, kita interpretasikan hasilnya. Yang pertama adalah konstanta. Konstanta di sini tidak dapat diinterpretasikan karena tidak memiliki arti. Yang kedua, koefisien regresi parsial untuk variabel pendapatan atau X1, yaitu sebesar 0,00844, di mana setiap variabel
bebas di sini tidak dapat langsung diinterpretasikan secara langsung karena harus diantilenkan. Nah, hasil dari antilen variabel X1 ini adalah sebesar 1,00845, di mana berarti menyatakan bahwa setiap kenaikan pendapatan sebesar $1.000, maka probabilitas untuk membeli rumah akan naik sebesar 1,00845 atau sekitar 0,84%. Selanjutnya, untuk variabel X2 atau status menikah, hasilnya adalah 1,078,795 dan hasil dari antilennya adalah 2,941, di mana menyatakan bahwa probabilitas orang yang sudah menikah untuk memiliki rumah meningkat sebesar 2,941 atau sekitar 1,94% dibandingkan dengan orang yang belum menikah. Selanjutnya untuk variabel X3 atau jumlah anggota keluarga adalah sebesar 0,046024, di mana hasil antilennya adalah 1,0470, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu jumlah anggota keluarga, maka probabilitas untuk membeli rumah juga akan naik sebesar 1,0470 atau sekitar 4,7%. Selanjutnya, untuk variabel X4 atau tingkat pendidikan, yaitu sebesar 0,130895. Hasil dari antilennya adalah 1,1398 yang menyatakan bahwa jika tingkat pendidikan meningkat 1 tahun, maka probabilitas membeli rumah akan naik sebesar 1,1398 atau sekitar 14%. Lalu untuk variabel kelima atau umur kepala keluarga sebesar 0,05479. Hasil dari antilennya adalah 1,0570 yang menyatakan bahwa jika umur kepala keluarga bertambah 1 tahun, maka probabilitas membeli rumah akan naik sebesar 1,0570 atau sekitar 5,7%. Nah, untuk variabel X1, X2, X4, dan X5 menunjukkan bahwa mereka memiliki hubungan positif dan signifikan pada alfa sama dengan 5% yang ditunjukkan dengan probabilitas yang kurang dari alfa sama dengan 5%. Namun untuk variabel X3 atau jumlah anggota keluarga menunjukkan hubungan positif tetapi tidak signifikan. Selanjutnya kita ke model probit. Sementara itu, kita harus merunning datanya dulu. Kita klik variabel yang akan kita running, kita klik open as equation, lalu kita urutkan lagi. Kita pilih metode binary, dan kita pilih probit. Oke. Ini adalah hasil daripada running dengan metode probit. Lalu kita pilih, kita copy, dan kita pastekan ke Word yang tadi. Nah, dengan hasil yang telah didapatkan, kita mendapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu Z sama dengan min 2,806179 ditambah 0,003995 X1 ditambah 0,991370 X2 ditambah 0,037637 X3 ditambah 0,076354 X4 ditambah 0,031372 X5. Nah, berdasarkan persamaan tersebut, kita bisa menarik interpretasi sebagai berikut. Yang pertama, nilai koefisien model probit ini tidak dapat secara langsung diinterpretasikan, melainkan harus menghitung perubahan daripada nilai probabilitasnya atau dari marginal effect-nya. Nah, kita ambil misal untuk masing-masing variabel. Yang pertama, tingkat pendapatan rumah tangga di sini dari $50 dan $60 dengan status menikah dan jumlah anggota keluarga 4 orang, tingkat pendidikan 18 tahun, umur kepala keluarga 50 tahun, dan nilai probabilitas jika pendapatan rumah tangga $50 dan $60
dolar adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil daripada probabilitasnya. Yang pertama itu kita masukkan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan mencari probabilitas yang sudah sebelumnya dirumuskan. Nah, dengan memasukkan masing-masing ke variabelnya, kita menghasilkan bahwa probabilitasnya itu 1,15. Nah, di sini kita langsung cari angka sebenarnya ke tabel Z. Nah, didapatkanlah untuk penghasilan 50 dolar itu adalah 0,3749. Dan untuk penghasilan 60 dolarnya adalah 0,3830. Nah, jadi jika terjadi kenaikan pendapatan dari 50.000 dolar menjadi 60.000 dolar dengan status menikah, jumlah anggota keluarga 4 orang, tingkat pendidikan 18 tahun, dan umur kepala keluarga adalah 50 tahun, maka probabilitas memiliki rumah akan naik sebesar 0,0081 atau 0,81%. Begitu pula dengan variabel selanjutnya. Nah, di sini kita mendapatkan nilai probabilitas jika status menikah dan belum menikah. Nah, di sini untuk yang status menikah mendapatkan hasil 0,3749 dan untuk yang belum menikah adalah 0,1879. Dengan hasil tersebut, maka jika pendapatan rumah tangga 50 dolar dengan status menikah dan jumlah anggota 4 orang, tingkat pendidikan 18 tahun, dan umur kepala keluarga 50 tahun, maka probabilitas memiliki rumah akan turun sebesar 0,1870 atau turun sebesar 18,7% dibandingkan dengan orang yang telah menikah. Kita ke perhitungan probabilitas yang selanjutnya, yaitu jika jumlah anggota keluarga 4 dan 5 orang. Yang pertama, jika anggota keluarga berjumlah 4 orang, maka probabilitas yang didapatkan adalah 0,3749 dan untuk anggota 5 orang adalah 0,3830. Nah, jika pendapatan rumah tangga 50 dolar dengan status menikah, jumlah anggota 4 dan 5 orang, tingkat pendidikan 18 tahun, dan umur kepala keluarga 50 tahun, maka probabilitas memiliki rumah akan naik sebesar 0,0081 atau naik sebesar 0,81%. Yang selanjutnya adalah jika tingkat pendidikan 18 dan 20 tahun, masing-masing probabilitasnya adalah yang pertama jika 18 tahun menghasilkan 0,3749 dan jika 20 tahun adalah 0,4032. Jadi, jika pendapatan rumah tangga 50 dolar dengan status menikah, jumlah anggota 4 orang, dan tingkat pendidikan 18 dan 20 tahun, umur kepala keluarga 50 tahun, maka probabilitas memiliki rumah akan naik sebesar 0,0283 atau sebesar 2,83%. Yang selanjutnya adalah jika umur kepala keluarga 50 tahun dan 60 tahun, masing-masing probabilitasnya adalah yang 50 tahun adalah 0,3749 dan yang 60 tahun adalah 0,4265. Nah, dengan hasil tersebut, jika pendapatan rumah tangga 50.000 dolar dengan status menikah, jumlah anggota keluarga 4 orang, tingkat pendidikan 18 tahun, umur kepala keluarga 50 tahun, dan probabilitas memiliki rumahnya adalah 0,0516 atau naik sebesar 5,16%. Nah, dari hasil yang kita dapatkan di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa X1, X2, X4, dan X5 menunjukkan bahwa memiliki hubungan positif dan signifikan pada tingkat alfa 5%, yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas yang kurang daripada alfa 5%. Namun untuk variabel X3 atau jumlah anggota keluarga memiliki hubungan yang positif tetapi tidak signifikan karena nilai probabilitas lebih dari alfa sama dengan 5%. Nah, sekian hasil daripada running data dan interpretasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.